Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tiap dari kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Balasan tersebut berupa surga dan neraka. Bagi kita, hanya ada dua tempat kembali ketika di akhirat kelak. Apakah kita akan menjadi penghuni surga atau neraka? Hadis hikayat kedua dalam kitab Al-Mawaidah Al-Uspuriyah mengisahkan hikayat yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an mengenai percakapan sesama penduduk neraka. Rasulullah SAW bersabda, ketika penduduk neraka berkumpul di sana bersama orang-orang Islam yang ahli maksiat, maka orang kafir berkata pada mereka atau orang Islam yang masuk neraka, "Kalian ini orang Islam?" Dijawab oleh mereka, "Iya, kami Muslim." Mereka berkata lagi, "Ternyata Islam tidak menyelamatkan kalian." Dijawab lagi, "Kami ini pendosa sehingga masuk neraka." Mendengar hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka pada mereka orang kafir. Setelah itu dengan karunia dan rahmatnya, mereka yang dalam hatinya masih ada kebaikan, maka ia akan dikeluarkan dari neraka. Pada awalnya orang kafir akan mengejek orang Islam yang masuk neraka. Seakan-akan mereka bilang, "Percuma kalian dulu Islam, toh akhirnya masuk neraka juga." Namun pada akhirnya mereka akan menyesal setelah tahu bahwa orang Islam mampir ke neraka akhirnya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang mereka dalam Quran surat Al-Hijr ayat 2. "Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Dalam tafsir Jalalain juz 1 halaman 211 dijelaskan tentang makna rubama atau rubbama. Ada yang menyebut bermakna litaklil, jarang atau terkadang. Yang lain memberi litaksir, bermakna sering. Artinya di antara yang sering diminta oleh orang kafir adalah ingin kembali ke dunia untuk masuk Islam. Sahabat yang beriman, semoga informasi ini menambah wawasan kita dan kita lebih mencintai lagi agama Islam dan menjaga keislaman kita dari kekufuran. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, nama malaikat Zabaniyah Allah sebutkan dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Alaq. Allah berfirman, "Biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah." Quran surat Al-Alaq ayat 17 dan 18. Ibnu Katsir menjelaskan, malaikat Zabaniyah adalah malaikat azab. Biarlah mereka memanggil golongannya, kami akan memanggil Zabaniyah. Sehingga dia tahu siapa yang akan menang, kelompok kami atau kelompoknya. Tafsir Ibnu Katsir. Zabaniyah adalah nama malaikat-malaikat yang bertugas menyiksa orang-orang di neraka. Ia digambarkan dengan sosok yang sangat garang dan sadis, tidak mengenal ampun terhadap orang yang telah masuk ke dalam perut neraka. Zabaniyah berjumlah 19 malaikat sebagaimana jumlah huruf basmalah, dan Zabaniyah dipimpin oleh malaikat Malik. Penglihatan para malaikat itu bagaikan kilat yang menyambar. Gigi mereka sepuh tanduk sapi, sedangkan bibir-bibir mereka menjulur sampai ke telapak kaki. Kobaran api keluar dari mulut-mulut mereka, dan jarak antara kedua bahunya adalah sekitar perjalanan 1 tahun. Dikatakan pula bahwa Allah tidak menjadikan dalam hati mereka rasa belas kasihan dan lemah lembut sebesar semut kecil pun. Salah seorang dari mereka ada yang menyelam dalam lautan api neraka selama 70 tahun. Tetapi api neraka itu tidak membahayakan atas dirinya, karena sesungguhnya cahaya itu dapat mengalahkan api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang ingin supaya Allah selamatkan dia dari penanganan malaikat Zabaniyah yang berjumlah 19, maka hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya Allah buatkan untuknya setiap huruf itu sebuah surga."
Selanjutnya, Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas yang menceritakan sebab turunnya ayat tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di dekat makom Ibrahim. Tiba-tiba datang Abu Jahal dan mengatakan, "Hai Muhammad, bukankah saya telah melarangmu untuk melakukan praktik semacam ini?" Lalu Abu Jahal mengancam beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas ancamannya, hingga membuat Abu Jahal marah dan membentak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, "Hai Muhammad, kamu mau ngancam apa? Ingat, saya adalah orang yang paling banyak pendukungnya di wilayah ini." Kemudian Allah turunkan ayat, "Biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah." Ibnu Abbas mengatakan setelah menceritakan kisah tadi, "Demi Allah, andai Abu Jahal berani memanggil semua pendukungnya, malaikat Zabaniyah utusan Allah akan langsung menghabisinya." Hadis riwayat Turmudzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Berdasarkan riwayat ini, kita bisa memahami bahwa malaikat Zabaniyah adalah malaikat yang bertugas mengazab para hamba yang durhaka, termasuk azab ketika mereka masih di dunia. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas bercerita dengan konteks yang berbeda, bahwa Abu Jahal pernah mengancam, "Jika sampai Muhammad berani sholat di dekat Ka'bah, aku akan injak-injak lehernya." Berita ini pun sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengatakan, kalau sampai dia berani melakukannya, dia langsung akan disiksa oleh para malaikat. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, itulah sosok malaikat Zabaniyah yang bengis dan menakutkan yang Allah ciptakan untuk menyiksa orang-orang yang durhaka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari makhluknya yang bernama malaikat Zabaniyah. Amin. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.